Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus bagi kita semua. Senang dan bersyukur secara pribadi saya boleh berjumpa dengan saudara sekalian dalam renungan harian keluarga Gemim Jemaat Maranatha Selatan edisi Selasa 3 Juni tahun 2025. Kita bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kita semua dalam perjalanan waktu, terus menjadikan Dia sebagai kekuatan dalam perjalanan hidup ini. Maka kita juga selalu memohon agar Tuhan hadir dan memperlengkapi kita dengan kebenaran firman-Nya. Dan kebenaran itu juga akan diberitakan saat ini menguatkan, memampukan kita untuk percaya bahwa hari hidup yang kita jalani sebagai orang percaya akan terus diberkati dan akan terus dipelihara oleh Tuhan. Maka sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam Alkitab, kita mohon tuntunan Roh Kudus Tuhan. Mari kita berdoa. Kami menaikkan pujian syukur kepadamu ya Bapa Sorgawi, untuk hari yang baru yang Engkau anugerahkan bagi kami semua. Di tengah segenap harapan dan kerinduan kami sebagai umat-Mu, untuk kiranya hari-hari hidup yang kami jalani tetap ada di dalam kasih anugerah berkat-Mu. Maka kami percaya itu juga dapat kami temukan di dalam firman-Mu yang hendak kami baca dan renungkan di saat ini. Kami bermohon Bapa Engkau hadir dan memberkati kami, bagi hamba-Mu yang memberitakan, bagi setiap jemaat-Mu yang akan mendengarkan. Biarlah pengurapan di dalam kuasa Roh Kudus-Mu akan bekerja untuk membawa kami semua bukan hanya sekedar mengerti, tapi di dalamnya akan juga melakukan firman-Mu dalam kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Maka kami bermohon juga Bapa, kasihani, layakkan, ampuni kami umat-Mu yang berdosa ini, sehingga kami datang dalam kekudusan hati untuk menyembah dan memuliakan nama-Mu. Ini doa kami Bapa, ungkapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, saat ini kita akan diberkati dengan firman Tuhan dalam kitab Yesaya, pasalnya yang ke-44, ayatnya yang ketiga hingga ayatnya yang keempat. Firman Tuhan berkata demikian, "Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai." Demikianlah firman Tuhan hari ini, saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema dari bagian bacaan firman Tuhan hari ini, Tuhan memulihkan. Jemaat Tuhan yang diberkati, kita percaya bahwa sesungguhnya hidup tidak selalu mudah untuk dijalani. Terkadang harus berhadapan dengan berbagai persoalan seperti masalah keuangan, relasi dalam keluarga dan juga orang lain, penyakit yang menyerang atau tekanan pekerjaan yang membebani dan lain sebagainya. Saudara, persoalan hidup yang berat seringkali membuat kita merasa tertekan dan terkadang kita putus asa seakan-akan tidak ada lagi jalan keluar. Nah, kehilangan pengharapan, merasa tidak mampu dan kehilangan semangat untuk bertahan. Ada yang berusaha untuk menyelesaikan persoalan dengan jalan pintas yang tidak berkenan kepada Tuhan Allah. Bahkan ada yang bunuh diri. Nah, ini realita dan kenyataan yang dihadapi. Oleh karena itu, sebagai keluarga Kristen, sebagai orang percaya, firman Tuhan saat ini tentang Israel yang sedang berada dalam pembuangan di Babel akibat dosa dan mengalami penderitaan. Dalam penderitaan mereka, Tuhan Allah menyampaikan janji pemulihan dan pembaharuan bagi umat-Nya. Air dan hujan melambangkan bahwa Tuhan Allah hadir dalam penderitaan umat-Nya dan memberikan kelegaan kepada mereka. Akan adanya harapan akan terbit dari tengah-tengah penderitaan umat yang digambarkan dengan ungkapan mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah air, seperti pohon gandarusa di tepi sungai. Jadi jika tanaman dalam hal ini rumput dan pohon yang akannya terhubung dengan air, tidak akan menjadi kering dan mati. Tuhan Allah berjanji, begitu juga dengan umat-Nya yang menderita dalam pembuangan akan melewati suasana keterpurukan seperti tanah yang haus atau tempat yang kering, akan memberikan air dan hujan. Tuhan Allah tidak hanya memelihara umat-Nya di masa lalu dan masa kini melalui hujan dan air, tapi juga memberi kehidupan di masa depan kepada anak cucu orang Israel. Nah, saudara jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus sebagai umat-Nya, kita juga dipanggil untuk mengimani adanya keberlangsungan kehidupan di dalam dan melalui Tuhan Allah yang mencurahkan roh
dalam kehidupan pribadi maupun bersama dengan keluarga kita masing-masing. Seperti halnya umat Israel pernah merasakan penderitaan hidup ketika berada dalam pembuangan, maka kita selaku pribadi dan keluarga Kristen pasti juga tidak luput dari masalah. Ingatlah, selalu ada janji Tuhan Allah yang memberikan harapan yang baru bagi kita. Seperti halnya Ia memberikan air, hujan, dan rohnya kepada bangsa Israel, maka Ia juga akan menyerahkan segala sesuatu yang kita butuhkan, apakah itu menyegarkan, apakah itu memulihkan, dan membuat terpelihara anak dan cucu kita. Maka marilah kita hidup di bawah janji Tuhan Allah yang telah mencurahkan rohnya kepada kita melalui Yesus Kristus dan yang memelihara keluarga kita saat kita berada dalam masalah. Dengan memberikan kekuatan, memberikan semangat baru, dan juga memberikan pemulihan. Tuhan memberkati kita semua. Dan biarlah firman Tuhan ini terus diberitakan menjadi kekuatan bagi kita dan bagi setiap orang percaya yang mau hidup di dalamnya. Tuhan dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih. Menapaki kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini, Engkau menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Manakala tantangan, pergumulan, persoalan hidup harus kami hadapi, bahkan juga sakit penyakit terkadang datang dalam kehidupan kami. Tetapi di dalamnya justru ketika kami selalu mengandalkan Engkau, ada semangat yang baru, ada kekuatan iman yang akan mengalahkan rasa takut kekhawatiran kami sebagai manusia yang terbatas. Oleh karena itu Bapa, setiap waktu dan saat kami butuh Engkau, sinarilah kami dengan cahaya terang kasih-Mu, agar di dalamnya kekuatan dan keteguhan iman sebagai orang-orang yang percaya kepada-Mu akan selalu melangkah dalam kepastian bahwa di dalam Engkau tidak ada yang mustahil. Oleh karena itu kami belajar dari sejarah perjalanan umat Israel, bahwasanya ketika mereka ada dalam penderitaan, Engkau boleh menolong mereka. Kenapa tidak juga kami berpengharapan yang sama, bahwa manakala tantangan dan penderitaan hidup hadir, Engkau yang menjadi sobat yang setia, yang selalu menemani kami, memberikan kami semangat dan kekuatan untuk menjalani kehidupan. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa untuk firman-Mu di hari ini. Biarlah di dalam firman kebenaran yang disampaikan, kami tetap kuat mampu berdiri dalam keyakinan iman untuk tetap percaya dan meyakini kuasa-Mu yang ajaib selalu bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi kami sebagai umat-Mu. Sehingga kami bermohon Bapa, kami dan seisi keluarga kami, baik suami, istri, anak-anak kami, cucu-cucu kami, diberkatilah kiranya di dalam Engkau. Teguhkan dan kuatkan iman kami. Manakala kami membangun kehidupan keluarga, biarlah Engkau mendapatkan keluarga kami menjadi keluarga yang Kristiani. Keluarga yang betul-betul hidup berimankan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami yang hidup di dalam Yesus Kristus. Sehingga kami berharap Bapa, Engkau berkati kami di hari ini dengan berkat sehat, kuat, berkat selamat, tapi juga memelihara kehidupan keluarga kami, untuk kiranya kami terus berharap dan percaya bahwa tangan Tuhan yang ajaib akan terus menolong, merangkul, memberkati kehidupan kami sehingga kami tidak akan kekurangan pengharapan untuk menjalani kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Tuhan berkati pekerjaan kami, berkati pendidikan dan masa depan anak-anak kami. Biar semua kami letakkan di dalam genggaman kuasa Kristus yang ajaib. Sehingga dalam hal ini juga pun ada masa depan yang terbaik bagi kami dan seisi keluarga kami yang akan terus dinikmati di dalam kemurahan-Mu. Kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang hari ini merayakan hari ulang tahun kelahiran, bahkan hari ulang tahun pernikahan. Bapa, sempurnakanlah segala ungkapan syukur yang telah Engkau anugerahkan bagi mereka di hari ini. Biarlah luapan ungkapan syukur itu juga akan tercermin dalam sikap hidup mereka sebagai umat yang telah diberkati untuk mengingat Tuhan, mempersembahkan hidup yang terbaik untuk Tuhan, karena sumber kebahagiaan keluarga Kristiani bersumber di dalam kasih Kristus. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga
Bagi saudara-saudara kami yang sementara bergumul dalam keadaan sakit, siapapun mereka Bapa, apakah keluarga kami, apakah yang mendengarkan melalui YouTube Maranatha Pasaten ini dalam doa dan gumul bersama, kami mendoakan mereka Bapa, biarlah kasih-Mu agar tetap meneguhkan, menguatkan iman mereka, untuk mereka berpengharapan bahwa ada kesembuhan, ada berkat pemulihan di dalam Tuhan yang akan ternikmati. Jangan biarkan sakit penyakit yang mereka hadapi merampas sukacita mereka untuk percaya bahwa Tuhan bermujizat dalam segala hal. Ketika Tuhan berkenan, maka mereka akan mengalami kuasa-Mu untuk menikmati kesembuhan ilahi. Terima kasih Bapa, terima kasih karena sungguh Engkau baik dalam kehidupan kami. Berbagai perkara-perkara ajaib Engkau nyatakan di depan mata kami, dan kami mengimani bahwa Engkau Allah yang selalu hadir memberkati kami dan memberkati semua yang hidup di dalam takut akan Engkau. Kami doakan bagi hamba-hamba-Mu yang terus diberkati untuk memberitakan firman. Kami berdoa biarlah mereka semua diperlengkapi dengan kuasa-Mu untuk kiranya menyampaikan kebenaran dan menuntun setiap jemaat Tuhan pada kehidupan di dalam Kristus. Kami doakan dari arah sinode, arah wilayah, arah jemaat, pelayan khusus yang melayani, baik sebagai diaken, sebagai penatua, guru agama dan pendeta. Tuhan, perlengkapi kami semua dengan kekuatan yang daripada-Mu, karena kami sadar begitu terbatasnya kami, sehingga kami butuh Engkau setiap waktu dan saat untuk menunaikan tugas panggilan pelayanan. Kami doakan bagi bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin kami, pemerintah diberkati, biarlah dalam tugas tanggung jawab mereka yang telah dipercayakan oleh-Mu, akan mereka kerjakan dengan sungguh-sungguh dalam tekad dan harapan iman. Semua akan ada berarak-arakan dalam satu kehidupan, perhimpunan, umat, tetapi juga masyarakat yang saling tolong-menolong, yang hidup rukun dan damai satu dengan yang lain, untuk mewujudkan juga kasih Kristus di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih untuk jemaat Gemi Maranatha Pasaten yang juga boleh menyatakan tentang bagaimana tugas panggilan pelayanan yang terus berbuahkan pada kebenaran. Engkau berkati pelayan khusus dan jemaat-Mu yang ada di Gemi Maranatha Pasaten, tapi Engkau berkati juga tim multimedia. Biar segala kemuliaan Tuhan teralami dalam persekutuan pelayanan untuk memberitakan Injil, memberitakan firman, semakin banyak orang yang diberkati Tuhan. Maka ini doa kami Bapa, ini yang menjadi ungkapan syukur kami, yang kami mohonkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan, demikianlah kita semua telah beribadah, diperlengkapi dengan kekuatan firman. Biarlah hari ini kita semua diberkati bersama dengan seisi keluarga kita. Ingat bahwa kebaikan Tuhan boleh kita alami di hari ini. Biarlah kebaikan itu juga pun akan kita nyatakan dalam kehidupan yang diberkati, untuk berbuahkan pada kebenaran, diberkati untuk jadi berkat. Tuhan dimuliakan, shalom dan damai di hati.